Halo saudara, kembali lagi bersama saya Evi Kartika dalam acara Bincang Velox. Tema kita hari ini adalah optimisme pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dalam kondisi new normal. Seperti yang kita ketahui, sebentar lagi kita akan menghadapi Pilkada Serentak. Namun di sisi lain, kita masih menghadapi kondisi pandemi wabah COVID-19. Nah, akankah kita mampu melaksanakan Pilkada ini dengan sukses? Untuk mengetahui hal tersebut lebih lanjut, saat ini di studio sudah ada bersama dengan saya, Bapak Wawan Purwanto, selaku Deputi Bidang Kominfo, Badan Intelijen Negara. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Selanjutnya juga sudah ada Bapak Muhammad Afifuddin, selaku anggota Bawaslu, ya Bapak. Ya, pagi Mbak. Pagi Pak. Baik Pak, mungkin dimulai dari Pak Afifuddin dulu Pak. Saya mau bertanya, mungkin bisa dijelaskan sedikit secara garis besar gimana sih Pak nanti teknis pemungutan suara akan seperti biasa atau ada terobosan-terobosan mengingat keadaan COVID-19 ini Pak? Ya, sebenarnya untuk pilkada di saat pandemi seperti saat ini memang ada beberapa penyesuaian, tapi penyesuaiannya itu berdasarkan pada kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Jadi beberapa hal yang sangat signifikan berubah, diantaranya memang di TPS. Bagaimana aturan untuk orang antri itu berjarak. Kemudian sebelum masuk mereka harus menggunakan protokol kesehatan baik penyelenggara maupun pemilih dengan masker dan alat pelindung diri lainnya termasuk sarung tangan. Nah, beberapa hari yang lalu KPU sudah menggelar beberapa simulasi dan kita sudah memberi beberapa masukan karena waktu yang dibutuhkan memang akan lebih lama di TPS itu. Dan yang akan menarik itu sebenarnya beberapa perubahannya diantaranya nanti itu tidak ada lagi pemilih mencelupkan jari ke tinta, tetapi yang ada mereka akan ditetesin oleh petugas semacam tinta ke salah satu jarinya. Itu yang paling signifikan di hari pemungutan suara. Dan kelihatannya akan membutuhkan waktu yang lebih lama jika protokol kesehatan benar-benar diterapkan. Dan ini saya kira memang harus diterapkan karena kita tidak mau pada pelaksanaan pilkada nanti ada semacam klaster baru, klaster di TPS begitu, petugas ataupun pemilih berpotensi tertular atau kemudian kena COVID kalau kemudian tidak menggunakan protokol kesehatan. Jadi di era pandemi ini yang paling prinsip selain kita menjaga kualitas proses pelaksanaannya, juga bagaimana kita menerapkan protokol kesehatannya. Karena ini prasyarat untuk pelaksanaan pilkada di saat pandemi. Kalau protokol kesehatan tidak dipatuhi, ini dampaknya bisa kemana-mana dan itu sudah kami ingatkan di jajaran kami pengawas tingkat desa, tingkat TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, termasuk juga di jajaran penyelenggara teknis teman-teman KPU. Ya Pak, terkait tadi untuk waktu yang lebih lama itu Pak, kira-kira sudah ada antisipasinya atau gimana Pak? Nah, kemarin kami berhitung satu orang itu butuh sekitar 2 menit. Kalau TPS itu 500 orang berarti hampir 16 jam dibutuhkan, sementara kita punya waktu hanya 6 jam. Kalau dihitung dari jam 7 sampai jam 1 sebagaimana kebiasaan protokol pemilihan di TPS. Nah, ada juga yang menarik, dalam simulasi itu KPU sudah menyiapkan juga bilik untuk orang yang setelah dicek suhunya lebih dari 36, bahkan 37,5 ke atas misalnya, untuk tidak menggunakan bilik yang umum. Jadi ada bilik khusus yang disiapkan untuk orang yang suhunya di atas rata-rata. Artinya sudah ada banyak antisipasi dan ini bisa diharapkan efektif gitu Pak? Ya, harapan kita sih memang pemilu ini kan kalau kita bilang ideal ya di saat pandemi ya pasti tidak ideal. Kita harus memahami situasinya ini pilkada di saat kedaruratan. Jadi cara pandang kita juga harus menyesuaikan gitu. Misalnya saat kampanye itu juga tidak bisa kita berharap seperti yang dulu. Kampanye yang sifatnya tatap muka, jumpa fisik antar pemilih peserta dan penyelenggara dalam forum yang besar itu juga tidak akan mungkin terjadi. Dan di antara yang menjadi catatan kita adalah bagaimana kita memberi catatan perhatian khusus kepada daerah yang ketika mau dilaksanakan tahapan misalnya kampanye atau pemilihan di TPS, itu kategorinya hitam, merah, itu kan
kita harus pertimbangkan bagaimana dengan daerah-daerah tersebut. Nah, hal-hal teknis terkait pengecualian atas dasar perkembangan COVID itu nanti akan diatur lebih teknis bersama KPU. Bawaslu KPU akan diskusi soal ini, tentu dikonsultasikan dengan pemerintah dan juga di DPR dalam konteks ini Komisi 2. Baik, Pak. Pak Wawan, ya. Mungkin tadi kan udah dijelaskan sedikit terkait pelaksanaan pemungutan suara perencanaannya. Kalau dari sisi intelijen, Pak, bagaimana Bapak melihat fenomena pemungutan suara dan mungkin kampanye nantinya? Ini kan pasti akan ada kerumunan itu, Pak. Bagaimana jika dikaitkan dengan kondisi COVID ini, Pak? Ya, memang kita ingin physical distancing juga harus dijaga, social distancing juga, ya. Jadi jangan sampai ini menjadi wabah berikutnya, karena kemarin saja Lebaran juga sudah kita prediksi bahkan berkumpulnya mereka ketemu, meskipun banyak juga yang mereka tetap menjaga protokol kesehatan, tapi banyak juga saudara-saudara kita yang tidak menjaga. Oleh karenanya ini yang justru KPU nanti harus juga betul-betul ketat melakukan itu. Meskipun waktunya menjadi molor, Pak, ya, sehingga itu. Tapi ini memang menjadi sebuah risiko yang harus kita tanggulangi bersama dan dicarikan jalan keluar. Mengingat wabah ini kan tentu jangan sampai menjadi dua kali kerja, di mana perhelatan yang digelar justru akan menjadikan suasana menjadi haru biru dengan jatuhnya korban berikutnya. Tentu kita juga sudah melakukan langkah-langkah. Di samping penjagaan ketat juga APD dipakai oleh petugas ini juga ya terus dilakukan, karena jangan sampai ada persoalan seperti meninggalnya para petugas KPPS waktu pemilu kemarin, ya. Dan ini sebuah pembelajaran bahwa tentu ada yang perlu dievaluasi. Hanya sekarang kita perlu contoh dan teladan lah. Di sejumlah negara juga melakukan hal yang sama di saat pandemi ini, bisa kita lakukan kombinasi seperti di Brasil misalnya. Nah, bagaimana kita juga melakukan upaya-upaya di dalam kondisi yang memang new normal, dalam arti kan itu memang belum normal. Oleh karenanya kesiapsiagaan seperti peralatan-peralatan untuk kesehatan, tester, kemudian sanitizer, atau juga pelaku lapangannya di kami itu, kemudian antara netes ini timingnya memang harus kalau bisa dipercepat ya dipercepat, nanti kata tidak ya bisa ini diatur. Kemudian kita lihat partisipasi publik tentunya. Di era pandemi ini kan kita khawatir juga kalau memang tidak bisa maksimal, tapi kalau drop sekali kan menjadi persoalan dari jumlah pemilih. Oleh karenanya perlu ada satu bagaimana sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap ya menyuarakan hak pilihnya, supaya tidak terjadi tuduhan-tuduhan yang miring nantinya, seperti tuduhan dicoblos, tuduhan apa, tidak enak lah demikian. Ini yang kita ingin ini menjadi clean dan keinginan masyarakat, apa yang menjadi hasrat mereka serta cita-cita keterpilihan calonnya yang betul-betul terpercaya, betul-betul bisa terwadai meskipun dalam kondisi yang sedang kondisi new normal begitu. Ya, Pak. Tadi Pak Wawan sudah sebut kesiapsiagaan, Pak. Ya. Nah, ini mungkin mengerucut sedikit. Kira-kira kalau terkait kesiapsiagaan, BIN ini posisinya di mana, Pak? Untuk mendampingi pilkada ini, Pak? Kita BIN tugasnya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dan menjaga keselamatan rakyat. Jadi pilkada digelar dalam kondisi harus sukses dan masyarakat tetap kondisinya selamat. Intinya di situ. Jadi kita kerja keras memang, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Untuk bagaimana di 9 provinsi itu betul-betul bisa kita secara intens memberikan suatu sosialisasi dan pemahaman kepada mereka untuk jaga betul bagaimana realisasi di lapangan dengan aturan main yang sudah kita terapkan. Mungkin ada toleransi sedikit oke, tapi kalau toleransi yang kebablasan tentu enggak. Kita harus ada fluid betul. Bawaslu tentu
juga akan meniupkan peluit untuk itu. Di samping kita sendiri sebagai masyarakat, sebagai stakeholder juga harus pahami itu. Kita tidak lantas sembrono, tapi nggak perlu paranoid. Jadi tetap jalan bergulir, tetap sedia kala. Nah, BIN dilakukan pemetaan ya. Kita lakukan pemetaan dari waktu ke waktu ya sudah punya catatan-catatan. Hanya sekarang perbedaannya adalah kondisi new normal. Tapi kalau misalnya potensi-potensi ada main uang, nah itu tetap kita waspadai. Kemudian ada kecurangan-kecurangan, ada ketika melakukan kampanye ini kan juga perlu antisipasi karena berkumpulnya massa juga. Nah, lantas apakah nanti bagaimana pembatasan dan lebih mungkin menggunakan cara-cara daring, cara-cara menggunakan media massa, media sosial, tampaknya itu lebih menjaga sisi kesehatan ketimbang langsung ketemu langsung nanti ribut lagi tertular. Habis itu di rapid test kena, waduh nggak karu-karuan. Oleh karenanya ini sama-sama menjaga. Gitu. Baik Pak Vifuddin, tadi ini kan Pak Wawan sudah menjelaskan sedikit langkah-langkah BIN ini sudah seperti apa. Kalau dari Bawaslu dan KPU sendiri, langkah nyata apa yang sudah dilakukan untuk sosialisasi mungkin ke masyarakat nih model baru seperti ini gitu? Ya, dalam konteks di Bawaslu yang sering kita koordinasikan dengan banyak lembaga terkait termasuk BIN itu adalah soal indeks kerawanan, Pak. Indeks kerawanan pilkada, pemilu yang ini selalu kita update. Nah, ada dua kerawanan utama yang muncul, tapi ini sebelum COVID hasilnya. Di antaranya satu politik uang, sebagaimana disitir Pak Deputi tadi. Yang kedua soal netralitas ASN. Ini sudah ada temuan dan laporan hampir 400 sekian, Pak. Jadi netralitas ASN ini terkait misalnya bantuan untuk COVID, itu kemudian dipersonalisasi seakan-akan bantuan seseorang yang mau mencalonkan diri kembali, petahana misalnya, dikasih stiker. Nah, itu menjadi bagian dari objek kita. Nah, pasca COVID terjadi, kita melihat situasi di luar elektoral, di luar pemilunya, ini menambah potensi kerawanan. Misalnya, COVID ini kan kemudian membuat kita banyak di rumah, sebagian kehilangan pekerjaan, pada saat yang sama, secara ekonomi banyak warga yang agak terganggu gitu, agak berkurang, karena situasinya juga berubah, jarang pertemuan dan seterusnya. Nah, ini kami identifikasi sebagai hal baru yang berkontribusi untuk menambah peta kerawanan. Dan kami memetakan dari 9 provinsi ya, kalau kabupaten kota juga sudah ada petanya itu, misalnya Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara itu kan 3 tertinggi kemarin. Situasi COVID minimal di 2 bulan terakhir sebelum hari ini itu kita update. Nah, lantas apa yang kita lakukan? Terakhir kami koordinasi dengan semua unit yang punya kewenangan pencegahan termasuk deteksi dini seperti BIN, kemudian kepolisian dan juga teman-teman di gugus tugas untuk memadukan data, dan kami merekomendasikan beberapa hal saat itu. Yang pertama, kita ingin memastikan penyelenggaraan pilkada ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagaimana Pak Deputi sampaikan tadi. Ini penting untuk menjamin keselamatan. Buat apa pilkada dilakukan kalau malah keselamatan pemilih penyelenggara ini terancam. Nah, konsekuensi dari itu penyiapan APD dan lain-lain berkonsekuensi terhadap anggaran. Di Korea Selatan, penyediaan logistik 2 kali lipat ketika pilkada atau pemilu di mereka dilaksanakan di saat wabah. Di kita, KPU minta tambahan 4,7 T, Bawaslu 400 sekian miliar hanya untuk penyediaan APD dan seterusnya. Kemudian koordinasi para pihak, nah ini penting. Deteksi dini, antisipasi ini menjadi sangat penting untuk mengurangi potensi-potensi yang kita khawatirkan terjadi di pilkada. Misalnya nih, seperti tadi Pak Wawan sampaikan, kalau ada orang ketika nanti proses menuju pilkada ini kan melipat suara ini kan banyak orang terlibat. Kalau nanti mendadak ada yang positif, siapa yang berani melanjutkan? Nah, ini kan kita minta pendapat dan minta tindakan dari gugus tugas, kedokteran dan seterusnya untuk menanggulangi ini. Nah, banyak hal yang
dulu tidak menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pilkada, sekarang harus menjadi pertimbangan. Kenapa? Karena situasinya di saat wabah. Jadi koordinasi antar pihak menjadi sangat penting, dan juga saya kira penggunaan teknologi informasi. Tadi disampaikan misalnya soal kampanye yang bisa jadi lebih efektif sekarang karena harus menghindari tatap muka, maka menggunakan media sosial. Tantangannya adalah jangan sampai media sosial dipakai untuk menghujat, menghasut, melakukan kampanye sara dan seterusnya, yang itu diatur oleh undang-undang, dilarang, dan itu menjadi bagian dari yang kita awasi dalam pelaksanaan setiap pilkada. Baik Pak, tadi ini kan sudah ada indeks kerawanan, terus juga sudah ada langkah-langkah yang sudah dipersiapkan. Kemudian apakah dari Bawaslu sendiri sudah melakukan koordinasi, misalkan dengan Kominfo gitu, untuk menyebarkan ini ke masyarakat, ini seperti ini gitu Pak? Ya, kita sedang perbarui pada saat ini juga, kami sedang koordinasi dengan Kominfo, Dewan Pers, dan juga KPI sebagai lembaga yang juga punya kewenangan pengawasan di media penyiaran, itu kan KPI, media cetak itu kan Dewan Pers. Dulu kita sudah punya memorandum of action gitu antara kita dengan Kominfo. Jadi begini Mbak Evi, tidak semua kewenangan pengawasan kita, penindakannya itu ada di dalam kewenangannya Bawaslu. Kalau ada orang melakukan kampanye negatif di media sosial, maka yang bisa kita lakukan koordinasi dengan Kominfo. Semua platform juga sudah masuk dalam gugus itu, sehingga kita sampaikan ini ada akun di misalnya platform Facebook. Ini melanggar aturan kita, aturan pemilu, sehingga dia harus take down. Nah, untuk men-take down itu kuasanya ada di Facebook dan Kominfo, Undang-Undang ITE dan seterusnya. Di kita tidak ada. Makanya kita rekomendasikan, sama seperti kalau ada ASN yang nggak netral, itu maka yang akan memberikan punishment, hukuman itu Komisi Aparatur Sipil Negara ke ASN. Tapi pengawasannya di kita. Jadi kita dapat laporan atau kita menemukan apa yang kita sebut ketidaknetralan, kita sampaikan ke ASN yang memberi hukuman. Itu begitu. Artinya koordinasi sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Baik, Pak. Kembali lagi ke Pak Wawan, Pak. Tadi ini kan sudah dijelaskan koordinasi sudah dilakukan, sosialisasi dan lain sebagainya. Mungkin sedikit Pak bisa dijelaskan apa aja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada masa kampanye di saat pandemi ini, Pak? Ya, kita harus sadari ya, kalau social distancing jelas gitu, jaga jarak ini kan otomatis kerumunan memang itu sebaiknya dihindari ya, dengan pola-pola yang lebih safe, dengan media massa, lebih menjaga jarak. Jelas kalaupun terpaksanya tatap muka pun dalam kondisi yang betul-betul rigid ya, sehingga mereka tidak lantas meninggalkan dari pola-pola bagaimana kita menjaga social distancing tadi. Terkait dengan ASN yang dikhawatirkan ada ketidaknetralan, memang ini ada ankum, atasan yang berhak menghukum. Jadi kalau memang itu ada pelanggaran ya tentu ada sanksinya. Dan memang sebaiknya kita menghimbau ASN ya jangan lantas ada satu pelanggaran dengan keberpihakan. Karena ini juga akan melukai apa yang sudah kita sepakati bersama. Bagi saya sisi profesionalisme lebih kita kedepankan ketimbang cara-cara seperti ini, karena siapapun yang terpilih ya harus kita tegak hormati. Ya, dengan pola-pola yang ada seperti itu, maka kita akan tegak lurus bahwa kita mengamankan negara untuk minimal 5 tahun ke depan dengan keterpilihan yang betul-betul luber, langsung, umum, bebas dan rahasia. Hanya persoalannya kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran seperti aja larangan-larangan yang terus terlanggar, maka sanksi tegas itu terus bisa dilakukan dan bisa terjadi diskualifikasi. Nanti persoalannya akan menjadi blunder untuk kelanjutannya, dan ini bukan contoh yang baik untuk generasi selanjutnya. Keterpilihan seseorang memang ini sebaiknya ya menjadi sebuah simbol clean governance, di mana kita dalam prosesnya tidak lantas nanti terbebani oleh sebuah protes-protes panjang yang penuh dinamika politik dan intrik sampai ke pengadilan yang tak kunjung
rampung-rampung. Kita ingin kita jiwa besar. Andai kata kalah juga terhormat. Andai kata tidak, silahkan lakukan langkah-langkah yang sesuai koridor yang ada. Jangan langgar aturan tadi. Apalagi di tengah COVID, dikit-dikit mengerahkan massa akibat ketidakpuasan. Dampaknya akan menjadi persoalan yang membelenggu, di samping justru malah tidak menimbulkan simpatik. Kita ingin sikap simpatik ya, karena adanya simpati maka akan adanya empati. Habis itu terus partisipasi. Ya, partisipasi publik ini kan harus dibangun dengan pola-pola yang sehat begitu. Ya, Pak. Kembali ke Pak Afifuddin, Pak. Saya mau tahu, menurut Bapak pribadi nih, kira-kira perlu atau tidak Pak adanya regulasi khusus untuk mengatur pilkada serentak? Mengingatkan ini kondisinya berbeda, tidak seperti biasanya itu Pak. Iya, kalau dari sisi undang-undang yang dipakai tetap undang-undang yang lama, Undang-Undang 10. Tetapi kalau dari sisi PKPU dan Perbawaslu sudah muncul pelaksanaan pilkada di saat pandemi, termasuk pengawasan pilkada di saat pandemi. Jadi secara regulasi penyelenggara sudah menyiapkan, sudah diundangkan semua, baik PKPU maupun Perbawaslu. Jadi sudah ada, termasuk aturan-aturan teknisnya, bagaimana petugas ketemu pemilih dan seterusnya itu sudah ada semua. Jadi kita sudah siap. Artinya aturan-aturan yang sudah dibuat ini sudah cukup? Sudah mengadaptasi kebutuhan untuk mematuhi protokol kesehatan. Jadi itu intinya. Jadi hal-hal yang sifatnya aturan teknis tidak banyak berubah, tapi semua tahapan tersebut, pemutakhiran data pemilih, kampanye, pungut hitung, itu sudah dibungkus atau dilampiri dengan ini protokol kesehatan, aturannya yang harus ditepati dalam setiap tahapan. Gitu. Baik, Pak. Kalau dari angka 1 sampai 10, Pak, kira-kira ada di angka berapa persiapan Bawaslu menghadapi pilkada serentak ini? Kalau persiapan kami mengawasi ya kira-kira 7 lah ya. Karena sebagian urusan itu memang urusan-urusan teknis penyediaan APD misalnya begitu. Jadi nanti di daerah pada saat itu, pelaksanaan ya sekarang sudah mulai, misalnya coklit dilakukan, kita juga sudah harus pakai face shield dan seterusnya, tapi rapid misalnya gitu. Tapi tidak semuanya juga sudah, mungkin nanti persiapan menjelang harinya semakin terpenuhi gitu. Ini artinya sedikit saya simpulkan, berarti dari Bawaslu dan dari BIN juga optimis bahwa ini kita siap melaksanakan pilkada serentak ini? Ya, asal protokol kesehatan diikuti dan supporting untuk menuju ke situ, penyediaan alat-alat yang melindungi diri kita disiapkan. Baik, Pak Wan bagaimana? BIN optimis? Ya harus optimis ya. Kita harus selalu disiapkan dalam kondisi normal maupun abnormal, atau terjadi pendadakan ataupun penghadangan sekalipun, ya kita harus siap, tidak boleh tidak tanpa reserve, dan kita tegak lurus ke atas, kita loyal dan kita berdedikasi untuk bagaimana rakyat ini terselenggara tahapan-tahapan pemilu itu sesuai jadwal, tidak terjadi gangguan-gangguan yang berarti. Kalaupun misalnya ada gangguan, segera bisa kita lakukan upaya-upaya mengatasi, begitu. Sedikit Pak, mungkin ada pesan-kesan untuk masyarakat Pak, untuk menghadapi pilkada serentak di new normal. Masyarakat makin cerdas dan makin tercerahkan, maka masyarakat juga sebaiknya ikuti apa yang menjadi upaya-upaya sosialisasi di tengah publik, dan juga masyarakat tetap harus menjaga ritme kita sebagai negara demokrasi nomor 3 di dunia. Dan indeks demokrasi kita jangan sampai turun, karena ini kita dilihat oleh publik dunia sebagai sebuah negara besar yang selama ini bisa melakukan secara baik. Riak-riak kecil pasti terjadi, hanya kita tetap hati panas kepala dingin, ya gitu ya. Artinya kalaupun misalnya harapan tidak seperti apa yang kita inginkan, artinya kita ada kesalahan atau kalah dari apa yang menjadi dukungan kita, ya sudah, masih ada putaran 5 tahun yang akan datang, perbaiki semua kekurangan, lakukan evaluasi, dan do your best untuk bisa menjadi orang yang menjadi idola, untuk menjadi pilihan pertama. Ketimbang saling menyalahkan, lebih baik introspeksi. Itu akan lebih baik, dan kematangan itu diperlukan untuk bagaimana menciptakan suasana pilkada yang betul-betul terjadi harmoni, bukan disharmoni. Demikian. Ya Pak, dari Pak Afifuddin sedikit Pak pesannya.
Ya, saya kira baik pemilih maupun penyelenggara harus sama-sama mematuhi protokol kesehatan ketika melaksanakan pilkada di saat pandemi ini, agar hal-hal yang terkait dengan keselamatan warga sebagai prasyarat pilkada kita penuhi, pilkada tetap berjalan, kesehatan masyarakat terjaga. Baik, terima kasih Pak Wawan, terima kasih Pak Afifuddin untuk waktunya. Baik, saudara, sekian Bincang Velox kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Evi Kartika, salam.